Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam ini kami mencoba mengkaji surat Al-Imran ayat 5 dan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Artinya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Maksudnya bagaimana? Bagaimana mungkin langit dan bumi bisa tersembunyi bagi Allah, sementara Allah lah pencipta langit dan bumi itu. Yang dimaksud langit di sisi Allah itu adalah hayatullah, hidupnya Allah. Itulah langit. Makna langit secara mutasabihatnya di sisi Allah. Dan bumi di sisi Allah itu hakikatnya mutasabihatnya ya badan-badan manusia ini. Kalau kita luaskan, langit-langit yang di angkasa itu, dan bumi ya bumi yang kita injak ini secara syariatnya. Namun secara hakikatnya langit yang dimaksud Allah itu adalah hayatullah. Bumi di sisi Allah itu adalah badan-badan manusia yang dari tanah ini. Sementara ini, selama ini seolah-olah langit dan bumi ini milik manusianya. Seolah-olah selama ini hidup dan badan ini hidup manusianya. Dan seolah-olah selama ini hidup dan badan inilah dohir batinnya manusia. Maka selama hidup dan badan ini, maka selama dohir dan batin ini masih diakui milik dan kekuasaan manusianya di hati kita, selamanya kita tak pernah bisa mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi guna manusia dicipta oleh Allah itu hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi bagaimanakah cara mengabdi dan menyembah kepada Allah itu? Maka cara menyembah dan mengabdi kepada Allah itu tidak harus menjadi Tuhan. Tidak boleh menjadi Tuhan di hatinya.
tidak boleh menjadi penguasa di hatinya, tidak boleh menjadi pencipta di hatinya. Selama ini kita berperilaku di dalam hati kita seolah-olah kitalah pencipta, seolah-olah kitalah pencipta seluruh pergerakan badan ini, seolah-olah kitalah pencipta di dalam sholat, seolah-olah kita pencipta di dalam ibadah, seolah-olah kita pencipta di dalam pekerjaan kita, seolah-olah kita pencipta ketika kita memasak di dapur, seolah-olah kita pencipta badan bisa naik motor, seolah-olah kita pencipta badan bisa berjalan dan sebagainya, seolah-olah kitalah sebagai penciptanya. Inilah yang disebut langit dan bumi yang sudah diakui oleh manusianya sebagai penguasanya di dunia ini. Jadi selama ini kuasa Allah tidak ada imbasnya sama sekali di hati kita. Seolah-olah semuanya terjadi dengan kuasa diri manusia kita sendiri. Karena selama ini Tuhan sudah kita tiadakan di hati kita. Allah sudah kita goibkan di hati kita. Apalagi kuasa Allahnya sudah tidak nyata lagi bagi kita, kecuali kekuasaan diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah kenyataan hati kita selama ini. Inilah realita hati kita selama ini. Katanya disebut makhluk yang bertuhan. Akan tetapi praktek di hati kita selama ini, siapa yang ada di hati ini yang mentuhani hidup dan badan kita selama ini? Karena selama ini kita tidak menyadari bahwa kita hanyalah makhluk, kita hanyalah dicipta. Kita bukan sebagai ciptaan, kita bukan sebagai pencipta, maksud saya. Jadi seolah-olah kitalah penciptanya seluruh keadaan-keadaan yang kita alami selama ini. Inilah bukti, inilah logikanya bahwa selama ini kita belum bertuhan. Inilah buktinya. Karena bertuhan dan beragamanya kita selama ini menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Selama ini kita hanya bertuhankan kepada linafsi, kuasaku hamba, kuasaku hamba sendiri. Dikira kitalah penguasanya atas hidup dan badan ini. Karena selama ini kita tidak tahu asal usul kita sendiri, dari mana kita datangnya. Mari kita lanjutkan membaca ayat Al-Imran yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya,
Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah bukti bahwa diri manusia kita ini bukan pencipta, akan tetapi diri manusia kita ini hanyalah ciptaan Allah. Selama ini kita mengaplikasikan di dalam kehidupan ini seolah-olah kitalah sebagai penciptanya di hati kita. Seolah-olah kitalah pencipta di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Seolah-olah kita pencipta di dalam ketika kita memasak di dapur. Seolah kitalah sebagai pencipta adanya sholat dan ibadah yang kita lakukan. Praktek hati kita selama ini menjadi Allah, menjadi Tuhan, tapi kita tidak terasa, tidak menyadari, karena selama ini kita buta akan bertuhan dan beragama di sisi Allah. Apa sih agama dan bertuhan di sisi Allah itu? Beragama dan bertuhan di sisi Allah itu tidak cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat saja. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kan hanya bacaan syahadat, bukan hakikat syahadatnya. Hakikat syahadatnya adalah di dalam hati mengaplikasikan, menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah secara nyata, secara live. Itulah yang dimaksud syahadat di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan syahadat di sisi Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Inilah bukti bahwa keberagamaan dan bertuhannya kita selama ini hanyalah kedustaan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya di sisi manusia itu benar, akan tetapi di sisi Allah adalah dusta. Coba silakan cek hati kita masing-masing. Yang mentuhani hidup dan badan serta apa-apa yang kita perbuat di dalam hati kita siapa? Allah kah atau diri manusia kita? Tentunya jawabannya adalah diri manusia kita, bukan? Yang menjadi Tuhannya, yang menjadi Allahnya tidak terasa. Kalau kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah sebagai pencipta, karena selama ini kita ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah milik manusia kita sendiri di hati kita. Jadi bagaimanakah caranya bisa bersyahadat, mengaplikasikan syahadat, bersahadat menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah secara nyata di sisi Allah? Caranya adalah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi yang dimaksud agama di sisi Allah itu adalah ma'rifat kepada Allah, tahu Allah, mengenal Allah dan bertemu Allah, dan yang wujud di hati kita dan yang hidup di hati kita dan yang kuasa di hati kita adalah
Allah. Inilah yang dimaksud beragama dan bertuhan di sisi Allah. Kemudian langkah yang kedua setelah awaluddin ma'rifatullah, yang kedua adalah man arafa nafsahu, barang siapa mengenali hakikat diri sejati manusianya, barang siapa mengenali hakikat sifat diri manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia bakal mengenal Tuhannya, maka ia akan mengetahui ma'rifat Tuhannya. Jadi yang dimaksud ma'rifatullah itu bukan manusianya yang bisa ma'rifat kepada Allah, bukan manusianya yang bisa bertemu dengan Allah, bukan manusianya yang bisa berjumpa dengan Allah seperti perjumpaan makhluk, seperti perjumpaan antara manusia si A dan si B. Bukan begitu maksudnya. Bertemu Allah dan berjumpa Allah itu adalah ketika manusia sudah bermakrifat kepada ketiadaannya, makrifat kepada kegoibannya, percaya bahwa manusia itu hakikatnya tak ada, hakikatnya gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, barang siapa orang yang beriman itu adalah beriman kepada yang gaib. Tapi bukan yang dimaksud, bukan Allahnya yang gaib, tapi diri manusianya lah yang gaib, sehingga manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, sehingga manusianya sudah tidak menjadi Allah lagi di dalam hatinya sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai penguasa hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang mukminlah yang percaya dengan alam gaib, yakni alam ketiadaannya, alam kegoibannya diri manusia kita sendiri, bukan gaibnya Allah. Memang benar Allah itu maha nyata dan maha gaib. Allah maha gaib bagi siapa? Bagi manusia. Allah itu maha gaib bagi manusia yang tidak mengenal Allah. Allah itu gaib bagi manusia yang tidak bertuhan. Karena di dalam hatinya yang nyata hanya diri manusianya sendiri, sementara Allahnya digaibkan. Dikira arti dari alladzina yu'minuna bil ghaibi, dikira orang mukminlah yang percaya dengan alam gaib, dikira percaya dengan Allahnya yang gaib. Jadi salah memahami, salah mengartikan, salah menafsirkan makna mutasyabihat di dalamnya. Seolah-olah kita selama ini mengartikan kita percaya kepada Allah yang gaib, bukan kepada manusianya yang gaib. Nah, sekarang hati kita terbukalah dengan kenyataan-kenyataan kita selama ini, bahwa sesungguhnya manusia itu tiada sesebutan baginya, yakni manusia itu hakikatnya berasal dari alam ketiadaan, alam kegoiban. Maka dari itu di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah lah, yang percaya bahwa diri manusianya
sesungguhnya itu tiada dan gaib, yang ada hanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang ada hanya la maujudan illallah, tiada yang wujud kecuali Allah, yakni la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan hanyalah milik Allah. Inilah keputusan, putuslah terkait dengan kekuatan, kewujudan, kedaya upayahan manusianya. Hati yang seperti inilah yang dimaksud hati yang sudah bertuhan, ketika manusianya sudah beriman kepada yang gaib, bahwa sesungguhnya diri manusia kita ini adalah gaib, tiada, yang nyata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang beriman di sisi Allah, orang-orang yang bertuhan di sisi Allah. Jadi Allah menciptakan diri kita dahulu, cikal bakal badan ini tercipta dari tanah yang mati dihidupi oleh hayatullah, sehingga diasupi makanan dan minuman hingga berkembang biak menjadi tumbuh-tumbuhan. Setelah diasupi makanan lagi terus menerus oleh Allah sesuai kebutuhannya, diminumi lagi oleh Allah, oleh hidup, maka berkembang biaklah tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan sayuran, padi dan buah-buahan, sehingga dari hasil tumbuhan itu buah-buahan, sayuran dan padi dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita. Stop. Jangan disangka hidup yang makan. Jangan disangka Allah butuh makan dan minum yang ada di kedua orang tua kita. Akan tetapi Allah lah pembimbing, Allah lah penjaga, Allah lah pemelihara, Allah lah yang kasih sayang kepada ciptaannya, sehingga Allah menyuapi makanan dan minuman kepada seluruh ciptaannya agar bisa berproses, agar bisa hidup terus. Karena tanpa dimakani, tanpa diminumi oleh hidup, oleh Allah, tidak akan bisa berkembang biak. Sama halnya ketika dari tanah sampai dimakan kedua orang tua kita sehingga menjadi sperma dan sel telur. Tanpa asupan makanan dan minuman dari Allah, apakah semuanya itu bisa berproses? Nah, ketika kedua orang tua kita bertemu, maka jadilah gumpalan darah. Di dalam gumpalan darah itu apakah orang tua kita atau apakah ibu kita menyuapi kita? Hiduplah yang memelihara, hiduplah yang menjaga cikal bakal badan ini. Karena cikal bakal badan inilah sebagai tanda bukti bahwa hidup yang laisa kamislihi syai'un itu nyata, wujud. Dengan wujudnya badan-badan manusia ini. Nah, kemudian diperjalankan lagi, dipergerakkan lagi, ditumbuhkan lagi sehingga menjadi gumpalan daging. Nah, di dalam gumpalan daging inilah digembleng lagi oleh Allah, diikrarkan kembali oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran, kutiukan rohku. Jadi maknanya, ku hidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku, kata Allah, bukan hidup manusianya. Mari kita logikakan,
Seumpama hidup ini hidup manusia kita, apakah kita masih ingat ketika hidup ini ada di tanah, ada di tumbuhan, ada di buah-buahan, sayuran dan padi, ada di dalam sperma, ada di dalam sel telur, ada di dalam gumpalan daging, gumpalan darah, ada di gumpalan daging. Apakah kita masih ingat semua perjalanan-perjalanan itu? Kita tidak ingat, bukan? Inilah tanda bukti yang nyata bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, bahwa langit dan bumi ini bukan milik manusia kita. Inilah buktinya. Jadi ketika setelah menjadi gumpalan daging, digambarlah, dilukislah daging ini menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi badan, sehingga terlahirlah bayi yang suci, yakni suci bersih dari diri manusia kita, karena bayi masih suci dari pengakuan diri manusia kita, seolah-olah menurut syariat bayi terlahir saat bayi, kita terlahir saat bayi menurut syariatnya. Akan tetapi hakikatnya kita terlahir, kita ada di dunia ini sejak detik-detik akil balik tiba, ketika sudah makan buah khuldi, buah pengakuan bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah saat kelahiran awal diri kita di muka bumi ini. Jadi ketika bayi itu masih suci, kita belum ada. Seumpama waktu bayi itu kita potong-potong bayi kita waktu kecil, apakah kita merasa sakit? Kan tidak, karena kita belum ada. Adanya rasa sakit pada diri manusia kita itu adalah rasa kepemilikan, rasa keberadaan diri manusia kita di hati kita. Itulah munculnya rasa sakit ketika hidup dan badan ini masih diakui oleh diri manusia kita. Disitulah letaknya anar, disitulah letaknya siksa di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua difahamkan oleh Allah dengan tausiah yang hanya singkat ini. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.